pantauan abang bang, kan ini sering sekali kawan-kawan ojol ini demo, karena mereka itu banyak sekali persoalan masalah regulasi di internal mereka karena mitranya itu tidak fair mereka anggap. Contoh sebagai misalnya masalah jaminan sosial itu dalam BPJS mereka itu program perisai. Apakah menurut abang itu adil atau tidak itu masalah itu? Dan hari malam ini kita beruntung bisa kembali bisa wawancara dengan yang biasa kami sapa Bang Rekson Silaban. Sekarang ini untuk di KSBC, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, jabatan dia itulah MPO, Majelis Penasihat Organisasi KSBC. Nah, beliau ini pernah menjabat 2 periode Bang ya. Presiden KSBC ya Bang ya, di tahun 2003 sampai 2011 itu singkatnya. Dan pernah juga menjabat jabatan bergengsi sebagai body governing ILO di tahun berapa tuh Bang kalau saya 2004 2012. Nah, dan tahun ini jarang-jarang itu aktivis serikat buruh dan perlu menjadi motivasi bagi junior-juniornya, baru meraih gelar doktoral di bidang dari UI, Universitas Indonesia di bidang Studi Kajian Global Strategik, lulus dengan predikat cum laude. Namanya. Gelarnya doktor. Dan ini menjadi motivasi bagi supaya kita semangat. Baik, kawan-kawan, baru-baru ini Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan pernyataan bahwa tahun ini atau di bulan puasa ini dan mendekati bulan Hari Raya Idul Fitri, merekomendasikan sebenarnya kalau aku baca di beberapa berita itu adalah Kementerian Tenaga Kerja itu mengatakan ojek online atau pekerja platform itu berhak mendapatkan THR, dan statement itu disambut gembira oleh pekerja khususnya di kalangan kawan-kawan ojol. Namun saya coba melakukan cek ke kawan-kawan ojol bagaimana sistem THR itu, mereka juga bingung. Ada yang bilang THR itu akan dibayar melalui setahun 2 tahun mereka sudah bekerja atau juga tergantung rajin atau tidaknya mereka sebagai ojol, dan itu juga masih mengambang. Kemudian hari ini juga ada berita terbaru, Ida Fauzia sebagai Menaker itu membatalkan wacana tersebut, dan itu kan menjadi kekecewaan juga di kawan-kawan atau kalangan pekerja platform itu atau kawan-kawan ojol. Nah, Bang Rekson juga ini sebagai pengantar pernah melakukan riset ini Bang ya, di masalah digital platform ini, bekerja dengan beberapa lembaga itu tentang melakukan penelitian masalah jaminan perlindungan kerja itu, dan melakukan riset itu. Nah, ini kan kontroversial Bang ya. Nah, kira-kira pandangan Abang menyikapin wacana kemarin sehingga hari ini dibatalkan, apa sih pernyataan Abang menyikapin masalah ini Bang itu? Jadi ada 2 fakta yang harus kita akui dulu ya. Pertama, pekerja ojol itu tidak sepenuhnya negatif. Iya. Jadi sisi positifnya kan dia menciptakan jutaan lapangan kerja. Dan orang-orang yang bekerja gampang mengaksesnya tanpa harus melamar dengan ijazah atau keahlian tertentu. Jadi ada sisi positifnya. Fakta yang kedua ini adalah peristiwa yang tidak terelakkan dari perkembangan globalisasi dan teknologi. Jadi tidak boleh misalnya kita dalam posisi menolak pekerja platform. Itu faktanya. Nah, tetapi tidak semua perkembangan kan pasti selalu memiliki dampak negatif. Nah, itulah yang sedang kita hadapi sekarang. Itu namanya ada kesenjangan perlindungan. Kalau pekerja reguler atau pekerja biasa itu kan sudah ada
jelas perlindungannya, karena jelas hubungan kerja. Nah, kalau ojol ini kan hubungan kerjanya tidak langsung karena dimediasi teknologi. Iya. Nah, itu makanya mereka bilang kami bukan majikan versus buruh. Nah, undang-undang kita tidak memiliki klasifikasi terhadap pekerja jenis yang dimediasi teknologi ini, karena ini baru tumbuh berkembang. Akhirnya banyaklah jutaan pekerja Grab, Ojek, dan yang lain-lain, Maxim, itu tidak mendapatkan perlindungan kerja sebagaimana diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak ada aturan untuk mereka. Indonesia malah mengaturnya dengan Undang-Undang UMKM, usaha bisnis kecil menengah. Disitulah pertama diperkenalkan kemitraan. Kemitraan ini disebutkan dalam PP peraturan pemerintahnya, kemitraan itu saling menguatkan, saling mempercayai, dan saling bekerjasama dengan bersih bagi hasil. Nah, inilah jenis kemitraan ini tidak kenal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang ada adalah perusahaan, CP, koperasi, lembaga-lembaga lain. Kalau kemitraan belum diatur, karena status pekerja kalau kemitraan itu adalah bisnis to bisnis, bukan bisnis ke pekerja. Nah, kemarin makanya kan aneh, tiba-tiba pemerintah tiba-tiba membuat mereka pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak, kan? Nah, ini jadi banyak komplain dari pemilik platform. Kalau mereka jadi pekerja tidak waktu tertentu, berarti kan mereka tidak hanya berhak kepada THR, berhak kepada jaminan sosial, berhak kepada upah minimum, berhak kepada dapat pengawasan dan yang lain-lain. Nah, ternyata barulah kemarin sadar pemerintah, Depnaker mengatakan itu hanya himbauan. Jadi kalau ya himbauan ya memang nggak ada gunanya, karena nggak bisa diawasi. Kalau pun nggak dilakukan ya tidak bisa diawasi. Jadi saya lihat pemerintah belum memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana seharusnya melindungi jenis pekerja ojol ini, sehingga muncul kebijakan-kebijakan yang dianulir walaupun hanya baru 3 hari diumumkan. Kalau boleh tahu Bang, selama Abang pernah melakukan riset itu, ini kan status antara ojol ini kan mitra, ya kan? Apakah dalam penelitian Abang itu ojol yang dirugikan atau ada saling menguntungkan, Bang? Kalau masalah kesejahteraan itu, Bang? Pada dasarnya kan mereka ada yang saling diuntungkan, ya. Seperti saya katakan tadi, ada posisi negatif, posisi positif. Cuman kan kalau perlindungan kerja itu kan harus berlaku kepada semua orang. Di Indonesia ini nggak boleh hanya yang dilindungi hanya pekerja formal. Bagaimana pekerja yang lain? Kan banyak sekali pekerjaan kita. Pekerja-pekerja di luar, pekerja formal itu migran lah, ada pekerja buruh harian lepas. Ini sekarang masuk buruh pekerja platform atau ojol. Nah, jadi ada gap, kekosongan regulasi. Nah, inilah seharusnya di Depnaker segera bikin. Supaya jangan lagi tahun depan muncul lagi permasalahan THR ini. Pantauan Abang, Bang, kan ini sering sekali kawan-kawan ojol ini demo, karena mereka itu banyak sekali persoalan masalah regulasi di internal mereka, karena mitranya itu tidak fair mereka anggap. Contoh sebagai misalnya masalah jaminan sosial itu dalam BPJS mereka itu program perisai. Apakah menurut Abang itu adil atau tidak itu masalah itu? Sesuai peraturan Permenaker nomor 5 tahun 2021 memang mereka BPU, bukan penerima upah klasifikasinya. Di jaminan sosial itu hanya ada 2 jenis peserta, PU, penerima upah, sama bukan penerima upah atau BPU. Mereka BPU, semua seperti pemilik perusahaan itu BPU, karena dia menerima upah, dia pemilik perusahaan. Jadi dianggap mereka sama dengan pemilik perusahaan. Jadi kalau pemilik perusahaan kan harus bayar sendiri. Nah, jadi ojol ini harus bayar sendiri sesuai Permenaker itu. Nah, makanya sekarang kan karena bayar sendiri, kepesertaannya kan
dari berjuta-juta, dari saya kira sekarang udah ada 4,5 juta motor aja ya. Iya. Itu yang masuk BPJS kan sampai tahun lalu masih 173.000. Masih jauh dari target menurut Abang. Dari 4.500.000 hanya ada 173.000 Pesertanya. itu sama dengan tidak sampai 1%. Kan? Kalau 1% kan 450. Iya. Ini 175.000, 1%. Berarti ada 4 juta sekian lagi tanpa perlindungan kerja ketika dia ada kecelakaan, ada tabrak atau bagaimana. Jadi, tapi kan sebenarnya isunya kalau ILO bilang ada 20 masalah. Itu salah satunya jaminan sosial salah satu. Iya. Kemudian kan ada jam kerja. Iya. Jam kerjanya kan nggak diatur. Iya. Bekerja ada 15 jam tanpa lembur, tanpa pengawasan. Makanya banyak kecelakaan kerja. Ada tentang juga kesehatan dan keselamatan kerja. Kerja sampai malam, kena panas matahari, panas, nggak istirahat, nggak teratur makan kan masalah kesehatan kerja. Ada lagi masalah misalnya terhadap kalau kebebasan berserikat. Kalau ada masalah, mereka tidak bisa berunding. Iya. Karena mereka bukan buruh. Dianggap mitra itu. Ada lagi masalah misalnya tentang transparansi fee. Kan application fee-nya itu atau 20% kan? Tapi sekarang katanya ngomongnya aja 20%. Sebenarnya udah sampai 30% potongan-potongan itu. Ada lagi masalah tentang pemutusan kerja yang diputuskan oleh algoritma. Jadi tiba-tiba aja udah suspend. Iya. Dia nggak bisa konsultasi karena yang memutus itu mesin. Algoritma manajemen namanya. Iya. Jadi ada 20 sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Nah, jadi ini semakin lama semakin membesar, makanya banyak demo tadi kamu bilang. Karena jumlah pekerja juga makin banyak, jumlah aplikasi juga makin banyak kan. Ada berapa ratus sekarang di Indonesia itu. Nah, jadi nggak ada dibatasi jumlah orang yang masuk kerja, padahal pasar kerjanya, pangsa konsumen kan sama, nggak berubah. Jadi makanya sekarang kompetisinya tinggi. Itu sebabnya sering kita lihat mereka berkendaraan sambil melihat HP menabrak lalu lintas, nggak peduli karena mengejar target. Iya. Begitu. Artinya ada kesan menurut Abang ketika status melihat kelihatan ini tidak manusiawi menurut Abang jadinya. Jadi Kerja itu yang namanya sangat brutal, ILO menyebutkan itu ada defisit pekerjaan layak. Jadi bahasanya ILO. Jadi ya soal kalau tidak beri kemanusiaan kan terlalu apa kan mungkin susah dimengerti, tapi defisit kerja kan targetnya Indonesia kan menciptakan pekerjaan yang layak. Iya. Ada di undang-undang dasar kita, ada juga di pembangunan berkelanjutan Sustainability Development Goals kan. Tujuan nomor 8 itu kan menciptakan pekerjaan yang layak. Nah sekarang kita menuju defisit pekerjaan layak.